Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi kerusakan lemak pada minyak goreng yang digunakan secara berulang. Dan berikut nama anggota kelompok kami. Minyak goreng merupakan bahan pangan yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menggoreng. Dalam praktiknya, minyak goreng sering dipakai berulang kali karena alasan ekonomi dan kepraktisan. Namun, penggunaan minyak goreng secara berulang dapat menyebabkan kerusakan lemak yang berdampak pada kualitas pangan dan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses kerusakan lemak pada minyak goreng. Definisi lemak dan minyak goreng. Lemak adalah zat gizi makro yang tersusun atas gliserol dan asam lemak, serta berfungsi sebagai sumber energi dan pembawa vitamin larut lemak. Minyak goreng merupakan lemak cair pada suhu ruang, yang umumnya berasal dari tumbuhan seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak kelapa. Apa itu kerusakan lemak? Kerusakan lemak adalah perubahan struktur kimia akibat pengaruh panas, oksigen, cahaya, dan air pada minyak goreng yang digunakan berulang. Kerusakan ini terjadi lebih cepat dan bersifat kumulatif, sehingga menghasilkan senyawa berbahaya bagi tubuh. Proses kimia kerusakan lemak. Kerusakan lemak pada minyak goreng terutama terjadi melalui 3 proses utama, yaitu oksidasi, hidrolisis, dan polimerisasi. Oksidasi lemak. Oksidasi terjadi ketika minyak bereaksi dengan oksigen, terutama pada suhu tinggi. Proses ini menghasilkan senyawa seperti peroksida, aldehida, dan keton yang menyebabkan minyak berbau tengik dan tidak layak konsumsi. Apa itu hidrolisis lemak? Singkatnya, hidrolisis terjadi akibat adanya air dari bahan pangan yang digoreng. Ikatan trigliserida pada lemak terpecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas tersebut menyebabkan rasa makanan menjadi pahit dan mempercepat kerusakan minyak. Selanjutnya ada polimerisasi. Polimerisasi merupakan perubahan sifat yang terjadi pada lemak akibat adanya pemanasan berulang dalam waktu lama. Asam lemak membentuk molekul besar, yaitu polimer, yang membuat minyak menjadi lebih kental, lebih gelap, lengket, dan proses ini sering terlihat pada minyak goreng yang sudah hitam dan pekat. Faktor yang mempercepat kerusakan minyak yaitu karena suhu penggorengan terlalu tinggi, penggunaan minyak secara berulang, paparan oksigen dan cahaya, dan adanya air dan sisa makanan. Yang terakhir, jenis minyak yang digunakan. Seperti yang terdapat di video, minyak yang telah mengalami kerusakan akibat suhu tinggi dan oksidasi mengalami perubahan warna menjadi warna hitam pekat seperti ini. Dampak kerusakan minyak terhadap kualitas pangan. Dari segi warnanya, makanan menjadi lebih gelap, aromanya bau tengik, rasanya pahit dan tidak segar, teksturnya lebih berminyak, dan nilai gizinya menurun karena vitaminnya rusak. Selanjutnya, dampak terhadap kesehatan ada gangguan pencernaan, meningkatkan kolesterol jahat, resiko penyakit jantung, potensi kanker akibat radikal bebas, dan kerusakan hati jika dikonsumsi jangka panjang. Cara mengurangi kerusakan minyak. Yang pertama, gunakan suhu penggorengan sedang, hindari mencampur minyak baru dan lama, simpan minyak di wadah tertutup, gunakan minyak dengan titik asap tinggi, dan batasi penggunaan ulang minyak. Kesimpulannya, penggunaan minyak goreng secara berulang dapat menyebabkan kerusakan lemak melalui proses oksidasi, hidrolisis, dan polimerisasi. Kerusakan ini tidak hanya menurunkan kualitas pangan, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan minyak harus dibatasi dan dilakukan dengan cara yang lebih aman. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton.